Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 1 September 2021, tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah dikatakan. Ada istilah orang Batak mengatakan, sega mandasor, sega luhutan. Awal atau dasar adalah penentu untuk pekerjaan dan hasil selanjutnya. Itulah sebabnya banyak bangunan ketika hendak dimulai proses pembangunannya akan dilakukan ibadah atau doa bersama peletakan batu pertama,
agar proses dan hasil semuanya boleh berjalan dengan baik. Rancangan membangun rumah yang besar harus dengan persiapan yang matang. Bahan yang terbaik, tenaga kerja yang terbaik akan menjadi sia-sia bila tidak dipersiapkan dengan pondasi yang kokoh. Bila demikian terjadi, maka bangunan rumah itu tidak akan berdiri dengan baik. Demikianlah hidup kita, saudaraku. Hidup kita harus memiliki pondasi yang kokoh, agar dalam menjalani kehidupan ini, kita dapat berdiri dengan tegak dan tegar maju berjalan, sekalipun kita berjalan dalam terpaan berbagai pergumulan. Tahukah saudaraku, dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Tubuh kita adalah bangunan rohani di mana roh Allah diam. Pondasi yang kokoh adalah iman yang teguh kepada Tuhan dan menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar hidup kita. Paulus berkata, "Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar hidup orang percaya." Dalam Lukas 6:48 dikatakan, "Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Orang percaya adalah orang yang senantiasa taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, beriman teguh dan tangguh hanya kepada Allah, sehingga apapun terpaan, badai pergumulan tidak akan membuat dia jatuh, tidak akan membuat dia tersungkur, karena Yesus Kristus adalah dasar di dalam kehidupannya. Yesus Kristus membuat dia kuat, teguh, dan kokoh bertahan menghadapi berbagai cobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau hidupmu berdiri kuat dan teguh? Jadikanlah Yesus sebagai dasar dalam hidupmu. Beriman teguh dan tangguh hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk terus meletakkan Yesus sebagai dasar hidup kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani dalam kehidupan ini, tidak membuat kami takut, tidak membuat kami terjatuh. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan kami untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala rancangan kami, segala harapan-harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa ketika kami melakukan segala pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, segala harapan-harapan kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang di dalam kesulitan kehidupan. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu membuat mereka kuat dan kembali penuh sukacita melanjutkan kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kasih setia-Mu tetap menyertai kehidupan mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka dari segala penyakitnya. Kami serahkan Tuhan segala keinginan dan harapan kami. Hanya kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau ya Yesus di dalam kehidupan kami, kekal dan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.